Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Dengan limpahan syukur di pagi ini, sebelum mengawali aktivitas kita masing-masing, mari kembali mendengarkan sapaan firman Tuhan di pagi ini dari kitab Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering dan tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini menguraikan tentang perumpamaan mengenai sang penabur benih. Benih yang ditabur jatuh di tempat yang berbeda, sehingga benih mengalami pertumbuhan yang berbeda pula. Perumpamaan ini setidaknya memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi nyata terhadap keberadaan setiap manusia dalam mendengarkan firman Tuhan. Itu berarti cara penerimaan seseorang dalam menyambut firman Tuhan juga berbeda-beda. Ada yang menerima dengan baik seperti tanah yang subur, dan ada juga menerima firman Tuhan tetapi tidak membuahkan hasil, seperti benih yang tumbuh di tanah yang kurus dan yang berduri. Seperti itulah juga caranya kita menerima firman Tuhan berbeda-beda. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat membuat diri kita bersedia bagi Allah, sehingga benih di dalam diri kita dapat menghasilkan akar yang dalam serta kuat, dan dapat menghasilkan buah secara berlimpah-limpah. Dalam menyambut firman Tuhan, dibutuhkan ketersediaan hati yang baik, jujur dan taat. Jika kita ingin melihat tanaman firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Bahwa keberhasilan menanam benih itu sangat tergantung pada tanahnya. Begitupun kehidupan kita. Keberhasilan kita menjadi benih itu sangat tergantung pada hati kita. Kita menerima firman Allah dengan hati yang bersih, itu juga akan menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah memberi ruang, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Nya bekerja dalam diri kita, agar benih firman Tuhan tetap tumbuh dalam hati kita dan tidak tercabut
oleh iblis tidak tercabut oleh kekayaan atau godaan-godaan yang lainnya. Mari pusatkan hati pada firman-Nya, dan biarlah benih itu berakar dalam hati kita, agar kita semakin mampu berakar kuat dalam Kristus. Dan mari menjadikan diri kita sebagai pribadi yang berakar kuat dalam Kristus, sehingga dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, kita akan kuat dan tak akan tergoyahkan. Kiranya Roh Kudus mampukan kita untuk selalu menjadikan hati kita menjadi tanah yang baik, sehingga boleh menghasilkan buah yang baik pula, terlebih dalam menerima taburan benih firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan yang baik, dalam mengawali hari kami di pagi ini dengan ucapan syukur kepadamu, kesempatan dan bimbingan-Mu senantiasa kami rasakan, bahkan kiranya Tuhan kami boleh senantiasa tetap berjalan pada kebenaran-Mu dan menjadikan hati kami hati yang subur dalam menerima firman-Mu dan senantiasa memperhatikan memelihara hati kami dengan baik. Dan kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab, bahkan dalam setiap rencana dan rancangan yang akan dikerjakan, dipikirkan oleh sidang jemaat-Mu di hari ini. Dan dalam setiap pergumulan Tuhan, anggota jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh yang sedang terbaring sakit, Tuhan tolong pelihara. Kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kekuatan bagi saudara orang tua kami yang sedang saat dalam sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Besar kerinduan dan harapan kami Tuhan, bahwa mereka akan senantiasa memperoleh pemulihan, dan kami senantiasa terus bersyukur bersama kepadamu. Juga yang dalam dan sedang dilanda duka Tuhan, karena terpanggilnya orang yang Kau kasihi dari tengah-tengah keluarga. Kiranya mereka senantiasa kuat dan selalu beriman kepada Tuhan, bahwa rancangan kami sebagai manusia, rencana kami sebagai manusia tidak sama dengan rancangan Allah, bahkan sering bertolak belakang. Namun kami yang selalu senantiasa mempersatukan dan senantiasa selalu taat kepadamu dan selalu berserah kepadamu. Bapa di sorga, dalam mengawali aktivitas di pagi ini, dalam setiap pergumulan jemaat Engkau melihat hati isi pikirannya Tuhan. Kiranya juga senantiasa itu pikiran boleh keluar dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga kiranya Tuhan hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Bapa di sorga, tolong kami, topang kami di hari ini dalam mengawali setiap kegiatan kami, aktivitas kami di dalam Kristus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon di dalam Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.